Kalau kita sebut Injil, Injil adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi Isa Al-Masih untuk Bani Israel pada zaman itu. Wahyu. Kalau nabinya udah nggak ada, wahyunya kemana? Bersama nabinya. Ya. Salam Elechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan menanggapi mengenai Ustadz Donditan ya, di podcastnya Ari Untung kalau nggak salah ya. Nah, dia berbicara atau membahas mengenai Injil, bahwa Injil itu sudah tidak ada. Jadi apa yang dimiliki oleh orang Kristen seperti Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukanlah Injil. Tetapi Injil itu telah ya pulang bersama-sama dengan Nabi Isa ya, kurang lebih seperti itu, karena Nabi Isa mereka itu sudah tidak ada. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan ya video ini karena juga saudara kita Pil Pahit telah menjawab ini, bahkan membandingkan dengan penjelasan ya Profesor Menachem Ali. Nah, oleh karenanya kita langsung saja simak berikut ini. Jadi kalau kita sebut Injil, Injil adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi Isa Al-Masih untuk Bani Israel pada zaman itu. Wahyu. Kalau nabinya udah nggak ada, wahyunya kemana? Bersama nabinya. Ya. Berarti Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran bukan Bible-nya orang Yahudi, bukan Bible-nya orang Kristen. Buat kita sebagai orang Muslim. Oh, maksudnya secara Muslim mestinya akidah Injil kita itu sudah pergi bersama. Iya, jadi Isa. ini buat orang Islam, ini bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa Al-Masih. Oh, ya. Paham ya? Kita sudah dengarkan bersama, Donditan katakan bahwa Injil yang dimaksud Quran bukanlah Injil yang kita pegang sekarang. Jika yang Donditan katakan benar, bahwa Injil sudah pergi bersama Nabi Isa. Pertanyaan kita adalah, ayat Al-Quran berikut ini merujuk pada Taurat dan Injil yang mana? Surah Al-A'raf ayat 157. Yaitu, orang-orang yang mengikuti Rasul, Muhammad, Nabi yang ummi, tidak pandai baca tulis, yang namanya mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Ayat ini katakan, nama Muhammad tertulis dalam Taurat dan Injil, dan Injil itu berupa tulisan yang ada pada mereka. Siapa mereka dalam ayat ini? Tentunya orang Yahudi dan Kristen. Kalau Taurat dan Injil yang dimaksud bukan yang kita punya sekarang. Lalu Taurat dan Injil yang mana yang dimaksud Quran? Lagi pula, kata Injil yang ada dalam Quran itu justru berasal dari bahasa Yunani. Dan Injil yang orang Kristen yakini sekarang ditulis dalam bahasa Yunani. Bukankah itu aneh? Kata Injilnya diambil dari bahasa Yunani, tapi isi dari Injil yang ditulis dalam bahasa Yunani ditolak. Mari saya ingatkan kembali Donditan, dari mana kata Injil itu sampai ada dalam Quran bahasa Arab, dan apakah kata Injil itu asli bahasa Arab? Pak Ali nanya sedikit. Ya, nanya sedikit Pak. Kalau yang tadi Pak Ali sebutkan bahasa Koptik, Injil, dengan bahasa Yunani yang Evangelion, itu duluan mana Pak? Yang Koptik mengadopsi Evangelion atau Evangelion mengadopsi Injil, Pak? Yang jelas kalau bahasa Semitik ya, kalau bahasa Amharik itu masuk kategori bahasa Semitik. Bahasa Semitik itu cirinya bisa dicari akar kata. Bisa dicari akar katanya. Misalnya kalau bahasa Arab itu ada contoh kata masjid. Masjid. Akar katanya dari 3 huruf, sajadah. Sin, jim, dal, sajadah, menjadi masjid. Nah, itu berarti pasti bahasa asli bahasa Arab, masjid itu. Nah, sementara kata Injil itu tidak bisa diuraikan asal-usulnya dari bahasa
Arab ataupun dari bahasa Ibrani ataupun dari bahasa Amhari. Ternyata itu memang diadopsi atau berasal dari bahasa Yunani yang mengalami semitisasi. Jadi inilah gejala bahasa. Kita harus menerima apa adanya. Memang analisisnya seperti itu. Memang istilah Injil itu bukan asli bahasa Suryani, bukan asli bahasa Ibrani, dan bukan asli bahasa Amharic, tapi lebih dekat ada kaitan dengan bahasa Yunani atau Greek word yang disebut Evangelion. Kita sudah dengarkan bersama pernyataan dari ahli filologi yang justru menjawab pertanyaan Donditan tentang kata Injil. Jika kitab Nabi Isa itu bukan berupa buku atau kitab fisik, dan hanya berupa wahyu dan tidak tercatat, dan wahyu itu pergi bersama nabinya. Lalu kenapa Quran malah menggunakan kata Injil yang berasal dari kitab bahasa Yunani? Jika Donditan menggunakan logikanya, seharusnya Quran tidak menggunakan kata Injil, karena kata Injil itu berasal dari bahasa Yunani, dan bahasa Yunani adalah bahasa yang digunakan untuk menulis keempat gospel atau Injil. Kira-kira apa jawaban Donditan dengan hadis berikut ini? Yang menceritakan seorang yang sangat berharga menolong Nabi dari Donditan. Siapa dia? Dia adalah Waraka bin Nawfal. Menurut hadis, dia adalah sepupu dari Khadijah. Apa pekerjaannya? Menurut hadis, dia menulis Injil dalam bahasa Arab dengan kehendak Allah. Pertanyaan kita adalah, apakah Injil yang ditulis Waraka bin Nawfal ini Injil Nabi Isa? Jika tidak, kenapa dia menerjemahkannya atas kehendak Allah? Pernyataan hadis ini justru bertentangan dengan pernyataan Donditan, bahwa Injil Nabi Isa berupa wahyu, bukan berupa buku. Dan wahyu itu pergi bersama Nabi yang membawakannya. Pertanyaan kita adalah, Injil yang ditulis Waraka itu apa? Satu hal lagi, jika Injil yang dimiliki orang Kristen bukanlah Injil dan Taurat yang dimaksud Al-Quran, lalu pertanyaan kita adalah, kenapa saudara Muslim mencari nubuatan nabinya ke kitab yang kata Donditan, bukan yang dimaksud oleh Quran? Bukankah itu artinya, selama ini saudara Muslim salah alamat? Kalau menurut Donditan, Injil yang dimaksud Quran bukan Injil yang dimiliki oleh orang Kristen. Pilihannya bagi Donditan adalah, mungkinkah Injil yang ditulis oleh Waraka bin Nawfal yang dimaksud Quran? Karena menurut hadis, dia menulis Injil atas kehendak Allah. Kalau Donditan konsisten, kamu harus berhenti cari nubuatan nabimu dalam kitab orang Kristen, karena menurutmu Taurat dan Injil yang dimaksud Quran bukanlah yang dimiliki orang Kristen. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap podcast Ari Untung dan Donditan. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama ya dari penjelasan saudara kita Philip Pahit dan juga statement dari Donditan di podcastnya Ari Untung. Teman-teman sekalian, ini sangat kontradiksi sekali ya dengan apa yang dipahami oleh umat Islam selama ini. Karena seperti yang kita lihat dalam terjemahan Al-Quran yang dikomentari oleh adik kita Elia ya, yang viral itu teman-teman sekalian. Itu kan ada beberapa ayat-ayat Injil yang dimuat di sana oleh Kementerian Agama dalam tafsiran Al-Qur'annya ya. Sehingga kan Elia meminta agar Kemenak tidak mengutip Injil karena berbeda ya. Sesuai dengan pernyataan-pernyataan Donditan ini, itu berbeda antara Injil yang dimiliki oleh orang Kristen dan Injil yang dimiliki atau yang dipercayai oleh saudara-saudari kita Islam. Nah, ini menarik sekali teman-teman sekali karena selama ini seperti Ahmad Kainama, konconya Donditan ini, Aristo itu suka mencari-cari ayat-ayat Alkitab ya untuk mencocokkan nama nabi mereka ya. Mereka kutip Ulangan 18 ayat 18, Yesaya 29 ya, ayat 12, 13, kemudian ada beberapa lagi ayat-ayat kitab suci ya, misalnya tentang janji Tuhan Yesus bahwa Roh Kudus akan ada, itu juga mereka ambil bahwa itu adalah nubuatan bagi nabi mereka. Nah, teman-teman sekalian, siapa yang blunder? Mereka di sisi lain menolak itu, tetapi mereka ambil juga beberapa ayat untuk mencocokkan asumsi-asumsi mereka untuk membenarkan iman mereka terhadap nabi junjungannya.
Nah, jadi ini buat saya sangat munafik sekali kalau kemudian teman-teman Muslim mengambil ayat-ayat Injil lalu mencocokkannya kepada ayat-ayat Al-Quran dan jadi acuan bahwa nama Muhammad tertulis di dalam kitab Kristen ya, karena itu sama sekali tidak ya, baik Muhammad maupun Allah SWT tidak pernah dituliskan di dalam kitab suci orang Kristen, karena kita memang berbeda setinggi langit dari bumi. Allah kita juga berbeda. Ya, Allah kita juga berbeda teman-teman sekalian. Karena Allahnya orang Islam itu kan tidak boleh berwujud, tidak bisa menjadi manusia. Tapi Allah Kristen yaitu Bapa Yahweh itu bisa berinkarnasi. Firman-Nya ya menjadi daging. Firman itu menjadi manusia. Ya, dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Dan teman-teman sekalian, apa yang sudah dijelaskan juga oleh saudara kita Philip Pahit itu juga telah mewakili kita untuk menanyakan hal itu kepada Don Ditan ya. Kalau memang Injil yang dimaksudkan oleh Al-Quran bukan Injil, Taurat, Zabur yang saat ini dimiliki oleh orang Kristen, lalu dari mana ya, atau kenapa ya pendeta Waraka Binaufal ini yang menuliskan Injil atas kehendak Allah ya, seperti yang disampaikan oleh Philip Pahit tadi. Jadi teman-teman sekalian, kesimpulannya bahwa saudara-saudari kita Muslim, para polemikus ini sebenarnya berada di dalam keraguan-raguan terhadap iman mereka sendiri ya. Karena ketika mereka mengklaim ini, mengklaim itu, kan ada orang-orang Kristen yang selalu menjawab. Itulah pentingnya apologet teman-teman sekalian. Bukan untuk menyerang iman mereka, tetapi semata untuk mempertahankan keyakinan kita, iman kita, dan juga untuk memberitakan Injil ya. Itu tujuan daripada apologet. Jadi teman-teman semua yang Kristen jangan anti dengan apologet. Kan ada yang bilang itu, buat apa bah ditanggapi-tanggapin, buat apa bah dijawab-jawab orang itu. Nah, ini saya kasih pemahaman itu sangat penting sekali untuk kita memberikan jawaban supaya generasi kekristenan berikutnya yang menonton video-video mereka itu tidak tersesat, karena sudah ada yang menjelaskan dan menjawab sesuai dengan iman Kristen. Baik teman-teman sekalian, biarlah video kali ini boleh menjadi berkat bagi kita dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.